anak-anak, apa kabarnya? Miss harap semuanya sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah siswa. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami lalui. Sebentar kami hendak beribadah, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk mengikuti ibadah dengan baik. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita kali ini adalah sahabat yang murah hati. Siapa yang sudah kangen ketemu dengan sahabat-sahabatnya? Pasti kalian sangat mengasihi ya. Karena itu, yuk kita nyanyikan KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Selamat pagi, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah sahabat yang murah hati. Kita akan belajar dari dua tokoh, yaitu Yonatan dan Daud. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati untuk apa yang sebentar lagi akan kami dengar. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua, dapat mengerti, dapat memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya.
Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kisah persahabatan Yonatan dan Daud. Mari kita lihat bahwa Yonatan ini anak raja. Dia punya segalanya, dia tinggal di istana, dia berlimpah dengan segala sesuatu yang dia miliki. Sedangkan Daud ini seorang yang biasa saja. Dia mengembalakan domba, dia ada di padang, dia bukan orang yang punya segalanya, dia orang yang sederhana. Satu anak yang kaya dan satu anak orang sederhana. Tetapi yang menarik adalah Yonatan ini mengasihi Daud. Yonatan bermurah hati kepada Daud. Dan apa yang dia berikan kepada Daud? Dia berikan adalah jubahnya, baju perangnya, pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya dia berikan kepada Daud, sehingga Daud bisa maju perang dan dia bisa menang. Wah, luar biasa. Persahabatan yang indah membuat teman yang dikasihnya menjadi seseorang yang berhasil, yang baik. Oleh karena itu, persahabatan, kita semua punya sahabat. Adik-adik di rumah, siapa yang punya sahabat? Silakan angkat tangan. Ya, kakak juga punya sahabat. Dan kalau ketika kita punya sahabat, kita saling berbagi, kita memperhatikan, kita menolong, kita saling memaafkan. Kita mengasihi sahabat kita seperti diri kita sendiri. Ada sebuah kisah. Suatu hari ada dua orang yang bernama Andi dan Agus berjalan-jalan di hutan. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan-jalan di hutan? Dengan riang gembira mereka berjalan-jalan. Tiba-tiba mereka mendengar suara beruang. Oh, wah, apa yang dilakukan? Andi cepat-cepat naik pohon. Dan ketika aku juga berusaha untuk naik ke pohon, Andi langsung menjejakkan kakinya dan berkata, pohon ini tidak cukup untuk kita berdua. Kamu jangan naik pohon ini, sementara beruang sudah semakin mendekat. Lalu Agus kemudian berpikir, kalau begitu saya pura-pura mati saja. Dan apa yang terjadi? Agus terbaring, dia tahan napas sedikit-sedikit begitu ya. Pura-pura mati. Dan beruang itu betul menghampiri si Agus. Beruang itu mengendus-endus, mencium-cium Agus. Dan dia pikir Agus sudah mati. Lalu beruang itu meninggalkan Agus. Lalu setelah beruang itu pergi, Andi turun dari pohon. Setelah turun dari pohon, Andi menghampiri Agus. Dan bertanya, Agus, kira apa yang beruang itu bisikan kepadamu? Lalu Agus itu berkata, kamu memiliki seorang sahabat yang tidak ada gunanya. Dia meninggalkan kamu ketika kamu sedang kesusahan. Percuma kamu punya sahabat seperti itu. Lalu Agus meninggalkan Andi. Dan Andi termenung. Ada nilai moral di dalam cerita tersebut. Yaitu saling berbagi, saling memperhatikan, saling menjaga dan saling tolong-menolong. Itulah cerita yang sebetulnya disampaikan. Nilai itulah. Seorang sahabat adalah seorang yang saling tolong-menolong. Bukan membiarkan ketika sahabatnya susah. Saling berbagi, saling memperhatikan. Dan itu adalah nilai persahabatan. Kisah yang kedua adalah kisah pohon jati yang begitu besar dan rumput-rumput yang pendek. Suatu saat ada percakapan di antara pohon jati yang begitu besar, kokoh ya, dan rumput-rumput yang pendek. Pohon jati itu berkata, hei rumput, kamu lihat diri saya. Diri saya gagah, hebat, tinggi, besar. Kamu kecil, tidak ada artinya diinjak orang. Sementara saya menjulang ke langit. Lalu
Rumput itu berkata, ya sudahlah, biarkan saja saya seperti ini. Sampai suatu saat hujan badai datang. Dan apa yang terjadi? Petir menyambar-nyambar, dar. Dan petir itu menerjang pohon jati itu. Sampai pohon jati itu tumbang, patah. Bahkan ada yang sudah sampai dekat akarnya. Dan pohon jati itu mati. Apa nilai di balik cerita tersebut? Ada 4. Yaitu persahabatan adalah saling menghargai. Tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan satu sama lain. Dan juga tidak boleh iri. Yang satu lebih sukses, satu lebih tidak sukses, tapi kita sama-sama bersahabat. Sahabat itu tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal agama, tidak mengenal cakep dan tidak cakep. Sahabat itu adalah hati saya dan hati kamu, sahabatku. Kita bersahabat bersama-sama. Kisah yang berikutnya adalah kisah 2 orang sahabat bernama Doni dan Deni. Doni dan Deni ini sedang berjalan-jalan di pinggir pantai. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan-jalan di pinggir pantai? Mereka kemudian bercakap-cakap, ternyata ada silih paham, beda pendapat, bertengkar mereka. Saya benar, kata Doni. Deni berkata, tidak, kamu salah, saya yang benar. Doni berseru dengan lebih kencang lagi, tidak, kamu salah, pendapat saya paling benar. Deni berkata, tidak, kamu bodoh, saya yang pintar, kamu salah. Dan apa yang terjadi? Jengkel Doni, Deni pun jengkel. Tapi karena Doni tidak bisa menahan diri, akhirnya Doni memukul Deni. Tak! Dan pipi Deni sakit ketika dipukul oleh Doni. Lalu apa yang terjadi? Deni mengambil sesuatu seperti ranting di pinggir laut, lalu dia menuliskan di pasir. Hari ini Deni berbuat jahat kepada saya. Dia memukul saya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan berdua di pinggir pantai. Dia lanjutkan perjalanan sampai satu saat tiba-tiba ombak begitu tinggi. Dan apa yang terjadi? Deni terseret ombak yang begitu tinggi dan ke tengah laut. Doni melihat sahabatnya terseret itu, apa yang dia lakukan? Dia langsung lepas baju, dia langsung berenang. Dia berusaha tolong sahabatnya itu, Deni itu. Dengan sekuat tenaga dia berusaha melawan ombak itu. Dia selamatkan temannya. Dan akhirnya Doni dan Deni berhasil selamat di pinggir pantai. Kemudian Deni mengambil sesuatu untuk menulis. Dia kemudian menulis di batu. Hari ini Deni menyelamatkan saya. Lalu Deni berkata, apa yang kamu lakukan? Doni berkata, ketika saya menuliskan apa yang kamu lakukan kepada saya, sesuatu yang jahat, sesuatu yang melukai saya tulis di pasir. Dan ketika air laut itu datang, dia menyapu semua itu. Dan tidak ada bekasnya. Tetapi ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, saya menulisnya di batu. Supaya saya dapat mengingat terus apa yang kamu lakukan itu. Kisah dari cerita ini adalah mengajarkan kepada kita persahabatan itu bukan 2 orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi 2 orang yang pernah berbuat salah, tetapi saling mau memaafkan satu sama lain. Dan ketika seseorang berbuat baik, kita dapat mengenangnya. Kalau seseorang berbuat salah, kita bisa melupakannya. Dan itulah persahabatan. Kita kembali kepada kisah Daud. Apa yang terjadi setelah Daud menang perang? Ya, setelah bertahun-tahun kemudian, Yonatan akhirnya mati.
dan Daud tetap hidup. Tetapi Daud mengingat dengan jelas perbuatan kasih, kemurahan hati dari Yonatan kepada dirinya. Sehingga ingatan itu membuat dia kemudian mencari keturunan Yonatan. Siapa yang masih terselamatkan yang bisa saya tolong. Dan akhirnya dia menemukan seorang anak yang bernama Mephiboset. Mephiboset ini seorang anak yang cacat. Dia cari. Dan kemudian Raja Daud berkata kepada Mephiboset, "Jangan takut, karena Raja Daud juga bermurah hati kepada Mephiboset." Adik-adik, ketika kita bermurah hati, percayalah, apa yang kita lakukan, kita berbagi, mungkin makan siang kita, mungkin sesuatu yang kita miliki, kue kita berbagi, kita meminjamkan mainan kita meminjamkan buku bacaan kita berbagi, saling belajar satu sama lain, kita berbagi cerita, semuanya itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita bermurah hati, kita melakukan seperti apa yang Tuhan juga lakukan. Allah Bapa bermurah hati, sehingga Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan adik-adik, orang tua, dan juga saya, guru-guru kepala sekolah kita semua. Dan ayat hafalan pada hari ini adalah Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Oleh karena itu, adik-adik di rumah, mari kita bermurah hati. Bermurah hati, bersahabat dengan siapa saja. Dengan saudara-saudara kita di rumah yang sehari-hari ada. Jangan bertengkar terus. Ketika kita bersahabat dengan saudara kita, hati kita damai. Kakak makanannya lebih banyak dari saya. Orang tua, papa, mama lebih sayang sama kakak daripada saya. Adik-adik lebih dapat perhatian daripada saya. Adik bayi selalu digendong oleh mama. Saya tidak pernah digendong. Mari kita bersahabat dengan siapapun. Dengan saudara-saudara saya, kita, dengan orang tua, dengan bibi mungkin yang ada di rumah, dan juga dengan guru-guru. Kita menjadi orang yang murah hati. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bermurah hati seperti Bapa di surga kepada kita, dan kita kepada orang-orang di sekitar kita. 3 kisah tadi, kisah Agus dan Andi, pohon jati dan rumput, Doni dan Deni, dan juga terutama kisah Daud dan Yonatan, membuat kita berpikir dan kita mau menjadi sahabat-sahabat yang murah hati dimanapun kita berada. Kita tidak tahu masa depan kita. Mungkin saat ini sahabat kita yang perlu kita tolong terus, tapi suatu ketika dia menjadi orang yang sukses, dia justru menolong kita. Sama seperti Yonatan yang waktu dulu jadi raja, anak raja, menolong Daud. Tapi ketika waktu bergulir, Daud jadi raja, Daud menolong Mephiboset, anak dari Yonatan. Dan biarlah sekali lagi kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Mari kita bersahabat kepada siapapun dan bersikap murah hati, berbaik hati, suka menolong. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mendoakan untuk setiap anak-anak di rumah. Biarlah mereka punya semangat belajar sungguh-sungguh Tuhan, di dalam keadaan mereka masing-masing. Punya semangat belajar yang berkobar-kobar. Sungguh-sungguh. Kami juga mendoakan orang tua di rumah masing-masing. Mereka yang punya pergumulan hidup yang tidak mudah,
Tuhan menolong mereka di dalam mengupayakan yang terbaik, memberikan kepada anak yang mereka kasihi segala sesuatu yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Termasuk juga kesabaran mendampingi proses pembelajaran jarak jauh. Demikian pula kami mohon berkat bagi orang tua. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Demikian pula kami mendoakan untuk setiap karyawan, guru, kepala sekolah, juga yayasan BPK Penabur, terutama BPK Holis ini Tuhan, SDK BPK Holis Tuhan pimpin sertai. Berikan semangat, sukacita, kesehatan, hikmat di dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk dimanapun proses pendidikan berlangsung, terutama BPK Tuhan dan BPK Holis, Tuhan berkati, sehingga ketika kami melakukan PJJ ini, proses pembelajaran jarak jauh ini, Tuhan kami percaya Engkau ada di dalamnya. Dan ketika masa ini telah berlalu, kami boleh kembali berkumpul lagi. Kami juga boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan kegembiraan, dan iman yang kuat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tidak hanya untuk kita dengarkan, tapi yang lebih penting adalah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dalam ibadah selanjutnya.